Salam, selamat malam para pemirsa Facebook dimanapun berada. Kita kembali berjumpa dalam mendengarkan renungan firman malam ini. Biarlah firman malam ini dapat membuka pemahaman kita lebih dalam lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Kita masih berbicara dalam seputar persembahan material. Kita perlahan-lahan membahasnya agar dapat memahami lebih dalam lagi apa kehendak Yesus sebenarnya untuk manusia setelah dia mengorbankan tubuhnya 2000 tahun lalu. Sebelumnya mari kita berdoa, para pemirsa Facebook yang terkasih dimanapun berada. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami kembali Tuhan untuk menyampaikan dan mendengarkan firman ini Tuhan pada malam ini. Biarlah Engkau berbicara Roh Kudus lewat hamba-Mu dalam siaran langsung ke Facebook profesional Tuhan. Biarlah para pemirsa Facebook Kau berkati Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, dan mengenal lebih dalam lagi firman Tuhan, akan mengenal pribadi Yesus sejati sesungguhnya, dan dapat kami memahami, kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kami Tuhan pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya, kita kemarin sudah membahas tentang persembahan material. Sudah kurang lebih ada 7 hari kita bahas tentang konsep persembahan material, konsep persembahan spiritual, konsep arti pemberian. Sehingga 3 makna kata tersebut dapat kita bedakan fungsi dan pelaksanaannya. Pada malam ini kita akan membuka Alkitab kita. Bagi yang membaca Alkitab di manapun berada, para pemirsa Facebook yang terkasih, bisa juga membuka handphonenya ataupun laptopnya. Firman Tuhan yang terambil pada malam ini dari Matius 9 ayat 13. Judul yang diberikan oleh LAI, Pemungut Cukai bersama Yesus, yaitu Matius bersama Yesus. Tapi saya ambil judulnya, saya sederhanakan saja. Yesus tidak mengendaki persembahan material, yang terambil dari Matius 9 ayat 13. Saya akan bacakan hanya sedikit dengan hafalan. Saya tidak membuka Alkitab ataupun tidak membuka laptop ataupun tidak membuka handphone. Saya akan sampaikan. Jadi, pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Teks firman Matius 9 ayat 13 ini berbicara tentang bahwa Yesus bersama Matius sedang makan bersama-sama di rumah Matius. Pada saat yang sama juga, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ikut makan bersama-sama mereka beserta murid-murid Yesus. Tapi di dalam situasi tersebut, orang Farisi melihat bahwa murid-murid Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa maupun pemungut cukai. Di sini dapat kita lihat ada 3 poin sebenarnya yang mau disampaikan, tapi saya sederhanakan saja supaya tidak terlalu lama, poin-poinnya saja agar dapat dipahami garis besarnya saja. Yang pertama adalah belas kasihan.
Yang kedua adalah persembahan. Yang ketiga adalah kedatangan Yesus ke bumi 2000 tahun yang lalu untuk memanggil orang yang berdosa, atau untuk datang kepada orang yang tidak benar. Jadi Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Yang pertama kita bahas perlahan-lahan saja. Belas kasihan sudah pernah saya sampaikan minggu yang lalu, bahwasanya kata dasarnya adalah kasih. Di situ berdiri adalah hukum kasih. Yesus mengasihi manusia. Kasih yang terbesar. Kasih Allah yang terbesar. Kasih yang terbesar dari segala-galanya. Di sini Yesus makan bersama-sama bersama orang Farisi maupun orang berdosa, bukan untuk mengambil persembahan. Paradigma daripada orang Farisi bahwasannya kedatangan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai anak Allah adalah untuk mengambil persembahan di bait Allah. Mereka menyangka bahwa Yesus adalah menggiring opini untuk menggalang massa supaya mengikuti Yesus, supaya bertambah banyak pengikutnya. Tentu, tapi tujuan Yesus sebenarnya bukan untuk persembahan. Tapi paradigma dan pemikiran orang Farisi bahwasannya Yesus tujuannya adalah untuk mengambil persembahan material. Di sini dapat kita lihat konteks daripada orang Farisi untuk memojokkan Yesus, untuk menyudutkan Yesus bahwa dia ingin mengambil persembahan material. Sehingga dia menyatakan di dalam Matius 9 ayat 13 adalah perkataan Yesus langsung, dan itu tertulis di dalam Matius 9 ayat 13, tulisannya warna merah di situ. Artinya itu adalah tulisan ataupun perkataan Yesus. Jadi pergilah, dinyatakannya kepada orang Farisi, pelajarilah arti firman. Disuruh lagi dia belajar, karena orang Farisi termasuk orang yang jago-jago dalam menganalisa, menggali, mengkaji, menafsirkan firman Allah dalam bentuk perjanjian lama. Termasuk itu mereka ahli-ahli Taurat. Begitu tegasnya Yesus menyatakan kepada orang Farisi, jadi pergilah, disuruh pergi, pulang kamu kembali lagi untuk mempelajari kitab suci yang benar. Karena orang Farisi menganggap Yesus untuk menggalang massa supaya banyak mengambil persembahan material. Saya tegaskan sekali lagi, mereka berpikir untuk mengambil persembahan materialnya. Ternyata tidak. Kesalahan besar daripada orang Farisi memikirkan bahwa Yesus adalah untuk mengambil uang ataupun persembahan-persembahan di bait Allah. Karena persembahan material kemarin sudah saya jelaskan banyak kategorinya, termasuk sayur mayur, buah-buahan, hewan ataupun binatang, emas, perak, berlian, uang, dan sebagainya. Itu termasuk persembahan material yang sudah dipersembahkan orang-orang Farisi di bait Allah melalui para imam-imam kepada Allah di rumah Tuhan pada waktu zaman sebelum Yesus turun ke bumi. Orang-orang PL sudah melakukan itu. Mereka datang membawa si ladangnya ke bait Allah, para imam membawakan ke dalam mezbah. Jadi itu bukan sesuatu yang baru bagi Yesus. Justru itulah yang mau diruntuhkan Yesus. Justru itulah tembok yang harus dihalau Yesus. Sehingga konsep-konsep PL dalam bentuk liturgi persembahan material akan ditiadakan. Tapi kita lihat pada saat ini, apakah sudah banyak yang melakukan seperti yang saya sampaikan ini?
Saudara yang terkasih, pemirsa Facebook dimanapun berada, siapapun yang mendengar ini, apakah sudah banyak gereja yang melakukan hal yang seperti ini? Yang sudah tuntas menyediakan persembahan material, tidak lagi melakukan persembahan material di dalam bait Allah? Saudara terkasih dapat menjawab sendiri. Apakah sudah ada beberapa gereja maupun persekutuan yang sudah melakukan ini? Ini adalah ajaran Yesus yang murni, yang berdiri sejak abad pertama, tahun 33 Masehi, tahun 34 Masehi, kurang lebih tahunnya seperti itu. Cuma buku historikal gerejawi tidak menuliskan secara detail penulisan, karena perhitungan kalender gereja ada dua macam lagi berbeda, kalender Julian dan Romawi. Artinya perbedaan perhitungan kalender ini tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah persembahan materialnya, sehingga kita fokus kepada inti daripada pokok pembahasan kita. Jadi kita dapat melihat Yesus tadi sudah mengatakan bahwa dia datang untuk belas kasihan. Yang kukendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Persembahan material tidak dikendaki Yesus lagi. Dia sudah ucapkan langsung, kecuali belum ada diucapkan. Kita boleh berdalil, berargumentasi, berdoktrin, berdogmatika bahwasannya persembahan material masih dipakai lagi. Tapi Yesus sudah mengungkapkannya 2000 tahun yang lalu bahwa persembahan material tidak digunakan lagi dalam liturgi gereja. Yang ketiga, saudara yang terkasih Facebook dimanapun berada, kedatangan Yesus ke bumi ini 2000 tahun yang lalu untuk memanggil orang berdosa, bukan memanggil orang benar, tapi ia datang kepada orang yang nggak benar. Biarlah para pemirsa Facebook yang mendengarkan firman ini dimanapun berada bisa mengambil pemahaman yang benar bahwa kedatangan Yesus untuk orang berdosa. Bukan maksudnya kita bebas melakukan dosa, bukan tujuannya kita bebas melakukan dosa, nanti kita bisa datang kepada Yesus, dosa kita dihapuskan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah orang yang belum pernah mendengar berita Yesus dapat datang kepada Yesus. Kalau orang yang sudah pernah mendengar nama Yesus, Yesus tidak menginginkan itu lagi. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkannya. Karena Yesus datang ke bumi ini, karena Yesus datang ke dunia ini untuk orang berdosa, untuk memanggil orang berdosa dan mengikut Dia untuk masuk ke dalam kerajaan surga selama-lamanya. Itulah kesimpulannya pada malam ini. Biarlah firman malam ini bisa lebih baik, lebih dapat dipahami para pemirsa Facebook dimanapun, sehingga kita dapat memahami konsep persembahan material tidak dikendaki lagi. Yang dikendaki adalah persembahan spiritual, persembahan kekudusan itu yang kita lakukan dimanapun kita berada setiap hari. Itulah yang dikendaki Allah untuk orang-orang yang sudah percaya. Terima kasih para pemirsa Facebook dimanapun berada. Biarlah firman ini dapat menguatkan hati para pemirsa Facebook, sehingga benar-benar sudah paham tentang kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa manusia. Untuk datang kedua, Yesus bukan menebus dosa lagi. Para pemirsa Facebook, untuk kedatangan yang kedua kali nanti, kita belum tahu itu kapan. Kita jangan menjadi duta penebak atau peramal kedatangan Yesus yang kedua, tapi kita mempersiapkan dan siap selalu kedatangan Yesus kapanpun. Itulah tujuan Yesus, untuk menjemput orang-orang percaya yang kedua. Itu kita bahas. Nanti itu kita bahas di sesi yang lain. Jadi kesimpulannya, biarlah para pemirsa Facebook dapat memahami lebih dalam lagi tentang konsep persembahan, konsep persembahan spiritual, konsep tentang pemberian.
tiga makna kata yang berbeda arti dan tiga makna kata yang berbeda tujuan dan sasaran kepada siapa yang menerima. Terpujilah Engkau Roh Kudus, terpujilah Engkau Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih firman ini dapat dimengerti para pemirsa Facebook dimanapun berada. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.